Selamat pagi Bapak Ibu, balik lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini ada sesuatu yang unik ya, karena kali ini kita nggak akan bahas tentang saham, tapi kita akan bahas tentang reksadana. Nah, yang uniknya lagi kita nggak akan bahas teori tentang reksadana, karena sudah banyak banget pasti di website manapun yang jelasin teori reksadana. Tapi kita mau ngambil salah satu pendekatan unik ya untuk investasi reksadana yang saya sebut dengan fast trade reksadana ya. Nah, saya ngambil contoh dari pengalaman saya sendiri ya, saya beli di 6 reksadana. Yang 3 ini masih belum saya jual ya. Shailendra Pendapatan Tetap, Eatspring dan MNC Dana Syariah ini belum saya jual dan baru saya beli kurang dari 1 bulan. Nah, sedangkan yang Sukor Invest Bond Fund, Reksadana Manulife, dan Sukor Invest Syariah Money Market ini sudah saya beli sejak Agustus sampai November ya. Ini kurang lebih ada yang 2 bulan dan juga ada yang 3 bulan. Nah, ini berdasarkan pengalaman sendiri, nanti saya akan sharing juga caranya dan juga sharing bukti transaksi saya. Kita nggak mau lihat lebih banyak berapa uangnya karena nggak pengaruh juga. Saya juga nyobanya cuma hanya dengan jumlah yang sedikit, tapi kita akan mau lihat presentasenya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih Sukor Invest Bond Fund saya beli di 17 Agustus 2020 dan saya jual di 9 Januari 2021. Sekitar 145 hari saya pegang, dia naik 9,78% ya. 133 naiknya. Nah, ini yang Manulife, obligasi negara Indonesia. Oh ya, ini semuanya pendapatan tetap ya. Semuanya reksadana pendapatan tetap. Kenapa saya pilihnya yang pendapatan tetap? Nanti saya jelasin juga caranya. Nah, ini Manulife, obligasi negara Indonesia 2 dari 11 November sampai 14 Januari. Itu sekitar 64 hari, 2 bulan. Saya dapat 4,37%. Ya. Ini juga ada yang Shailendra Pendapatan Tetap. Ini baru sekitar 1 bulan sudah 4,5%. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya. Yang saya ingin take note adalah kalau reksadana biasanya tenornya itu Anda nyatakan lebih panjang daripada saham kayak gitu ya. Setahun, 2 tahun, atau bahkan ada yang prediksi reksadana itu lebih bagus kalau dipegang 5-10 tahun kayak gitu. Bahkan di website-website reksadana itu juga menyarankan untuk jangka panjang. Saya mau membuktikan kalau itu salah. Yang penting adalah permainan grafik ya. Pintar-pintarnya Anda cari jual dan beli di harga yang tepat. Nah, ini contoh kayak 9,7%. Ini saya hanya ngambil sekitar 3 bulan, tapi ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan annual year keuntungan dari Sukor Invest Bond Fund ya, dimana biasanya dia itu keuntungannya sekitar 7% per tahunnya. Ini yang penting adalah main grafik lah, seperti itu intinya. Nah, sebelum saya lanjut ke caranya, saya mau kasih lihat dulu contoh-contoh transaksinya ya. Nah, ini untuk transaksinya yang tadi saya bilang Sukor Invest Bond Fund. Saya beli itu di tanggal 17 Agustus seperti yang saya tulis tadi, dan saya jualnya ya di tanggal 9 Januari ya. Ini peningkatannya 489.000, sekitar 9% tadi. Nah, ini juga yang reksadana Manulife. Yang reksadana Manulife saya belinya di 11 November. Ya, saya beli 11 November 2 kali pembelian. Lalu saya menjualnya di 14 Januari dengan keuntungan sekitar 2.700.000 ya. Sekitar 5% ya, mungkin 5%. Nah, oke, kita akan masuk ke cara analisanya.
Saya ambil contoh di mana reksadana yang saya ambil adalah Manulife obligasi negara Indonesia 2 ya, kelas A. Ini salah satu contoh yang saya beli dengan keuntungan tadi 4%. Saya mau lihat, jadi ada kalau reksadana pendapatan tetap, kalau Anda lihat 10 tahun misalkan grafiknya, ini akan meningkat. Reksadana pendapatan tetap di mana-mana mayoritas yang benar itu pasti akan meningkat. Karena asal dari dananya itu dari investasi yang lebih aman kayak gitu ya, tidak volatil. Jadi kebanyakan akan meningkat. Dia akan turun ya, dia biasanya akan turun kalau kita contoh lihat 1 tahun, dia akan turun jika keadaan ekonomi di suatu negaranya itu buruk. Misalkan contohnya ini Maret ya. Maret ini keadaan ekonominya buruk saat baru-baru masuk Covid, sehingga ini turun lumayan drastis. Tapi setelah itu pasti akan meningkat terus. Nah, ini yang saya manfaatkan, yaitu momen ketika dia turun. Momen ketika dia turun. Saya nggak bahas tentang di sini karena saya belinya di sekitar sini ya. Waktu itu saya beli itu 2 kali di November 11 itu pada saat dia koreksi di sini dan di sini ya. Kalau Anda lihat ini ada sedikit lubang tempat dia koreksi, saya beli di sini dan di sini, dan saya jual itu saat di pucuk ya, Januari sekitar ini. Saya tahu kalau ini akan turun. Saya tahu ini akan turun karena grafiknya sudah mulai melemah, nggak cuma di reksadana Manulife obligasi, tapi di semua reksadana pendapatan tetap itu melemah di bulan Januari. Makanya saya mulai melakukan penjualan. Jadi saya ngambil grafiknya adalah sekitar di sini. Kalau Anda mau lebih tepatnya, proses jual saya itu grafiknya adalah di sini. Nah, saya itu beli seperti ini. Jadi dari harga terendah di sini hingga dia harga meningkat. Ini yang Anda dapat manfaatkan di reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini ibaratnya seperti Anda investasi di saham ya, tetapi sahamnya tersebut sedang uptrend terus-menerus. Maka Anda tinggal memanfaatkan momentum saat dia koreksi dan saat dia akan koreksi untuk take profit. Simpelnya seperti itu. Terima kasih.